Assalamualaikum, Tabi pun. Perkenalkan, saya Desi Septrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Lampung. Saat ini sedang melaksanakan PPL Praktik 2 di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdoa dulu ya, ketua kelas silakan dipimpin. Bersiap baca doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Semangat ya? Ada semangat? Masih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba dilihat. Masih ada sampah nggak? Masih ada sampah? Oh, bagus. Sudah bersih ya? Kalau sudah bersih, berarti kalian akan nyaman buat belajar. Nah, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Sehat selalu kita ya, Nak ya? Iya. Baik, untuk materi kita kali ini itu tentang menyajikan teks lisan, teks deskripsi secara lisan maupun tulisan. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu pelajaran pertemuan sebelumnya tentang struktur teks deskripsi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Struktur teks deskripsi ada berapa? 3. Apa aja? 1. Oh ya, Nadira. Identifikasi. 2. Deskripsi bagian. 3. Kesimpulan. Masih ingat ya? Jangan dilupakan. Kenapa? Nanti kita akan masuk materi baru masih berkaitan dengan struktur, masih berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, sekarang kamu lihat untuk materi kita saat ini adalah kompetensi dasar kita adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi,
tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Jadi yang kemarin itu masih berkaitan, masih. Ya, sekarang kalian akan dilatih untuk menulis. Setelah itu, tujuan pembelajaran kita apa? Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata. Pilihan kata itu sama dengan yang namanya diksi. Kelengkapan struktur. Kelengkapan struktur yang seperti apa, Nak? Yang tadi ada identifikasi, terus deskripsi bagian, terus dan kaidah penggunaan kata atau kalimat tanda baca atau ejaan. Tahu kan tanda baca? Tahu dong, ada tanda titik, koma, seru, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita capai. Nah, jadi untuk menulis teks deskripsi, oke, sebentar ya. Ini menyajikan lisan menulis teks deskripsi. 1, bisa bantu bacakan? 1, menentukan objek. Iya, dalam membuat teks, menulis teks nanti kita memerlukan yang namanya objek. Tanpa adanya objek nggak akan bisa ya. Yang kedua, merumuskan judul. Judulnya apa? Ini ada gambar kucing. Judulnya apa kira-kira, Nak? Kucing. Nah, itu tentukan judulnya. Kenapa? Supaya nggak kemana-mana. Yang kedua, menentukan rinciannya. Rinciannya apa ya? Kan strukturnya ada di dalam teks deskripsi. Jelas? Fungsi menulis itu untuk apa sih? Menuangkan ide dan gagasan. Oke. Sekarang kita lihat contoh karena kita langsung ke materi. Di sini ada sebuah video ya. Kita lihat, didengarkan. Ini termasuk kucing domestik shorthair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang ingin. Budi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Tutul mata Budi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya, ketika berada di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil. Hidung Budi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Budi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat melompat atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Gigi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Gigi berpola classic tabby. Pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Gigi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Gigi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Gigi merupakan kucing yang pendiam. Dia suka sekali diajak bermain bahu, berlari,
dan melompat ke sana dan ke sini. Kelinci juga memiliki sifat penurut. Ketika dipanggil olehku, pasti dia akan menghampiriku dan mendekatkan pipinya ke tanganku untuk kita dielus. Indahnya menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan indahnya di mata lainnya, seperti bulu-bulu di lantai. Videonya berapa menit? Berjalan berenang dengan santai. Dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Dia juga sering menyambutku saat pulang ke rumah. Tiap aku berada di kamarku, Kiki setia menunggu di depan pintu. Ketika aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan meow dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Gigi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Sudah lihat tadi? Sudah. Lucu ya kucingnya ya? Lucu nggak kucingnya? Lucu. Siapa yang di rumah punya kucing? Selucu ini kucingnya? Iya. Ya itu ya Nak ya. Itu salah satu contoh video tentang kucing. Kenapa saya ambil video? Supaya nanti ada gambaran buat kamu pada saat kamu berimajinasi. Berimajinasi seperti apa? Karena nanti kamu akan membuat sebuah karangan atau membuat sebuah teks deskripsi. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu kamu bisa menuangkan ide kamu tentang apa sih yang akan saya tulis. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar. Gambar apa ini ya? Gambar laut ya. Sudah pernah ke laut belum? Udahlah. Sudah pernah kan? Sudah, Bu. Ada apa aja di laut? Ada apa di laut? Air, terus pasir, terus keindahan. Malu-malu ya ngomongnya ya? Iya. Nah sekarang itu adalah setelah kamu menyanyikan video tadi tentang si kucing tadi. Dari video itu ada nggak identifikasinya? Ada. Ada nggak deskripsinya? Ada. Ada nggak kesimpulannya? Ada. Nah itu videonya. Nah sekarang tugas kalian per individu ya, bukan per kelompok. Ibu minta kamu menuangkan ide, gagasan kalian, ya, menuangkan ide, gagasan kalian ini tentang si laut ini. Silakan tuangkan apa yang ada di pikiran kalian. Tuliskan ke dalam sebuah karangan. Bisa dong? Bisa. Oke, bisa ya. Ibu bagi LKPD-nya. Silakan kerjakan di LKPD ini. Ya. Silakan tulis di sini, ya. Oke. Tulis namanya. Tulis kelasnya.
Silakan tuangkan ide kamu, gagasan kamu sebaik mungkin. Saya pernah ke laut, pernah. Ada apa ya di laut itu? Keindahannya seperti apa? Silakan dituangkan dalam sebuah cerita. Tapi tetap perhatikan strukturnya, perhatikan pilihan katanya, perhatikan tanda bacanya. Oke, sudah. Silakan dikerjakan. Buatlah sebuah karangan teks deskripsi berdasarkan gambar dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca atau ejaan. Ada semua pilihannya di atas itu. Silakan kerjakan. Boleh dicari-cari di buku-buku dulu, baru nanti kalian salin. Tulis namanya. Silakan. Tulis, yang pasti tulis judul. Dipikirkan sampai tengah-tengah simpang susun. Identifikasinya di bawahnya yang diperjelas ya. Diperhatikan tanda bacanya, pilihan katanya, katanya tanda pakai pensil. Ini saya namanya di depan. Tuh, nama dan kelasnya.
Zai. Ambil backupan sih takut limit gua. Ambil backupan. Takut limit. Ambil di belakang gua aja. Jadinya balik gitu. Di Zoom itu ada orang nggak? Di Zoom ada orang. Ada yang masuk nggak? Masuk. Ada berapa partisipan? Sudah? Belum. Ya, ayo semangat mengerjakannya. Nanti kita presentasikan di depan ya. Apa? Ini yang bercerita. Kalau nggak jelas boleh ditanyakan ya, Nak. Kalau masih bingung, boleh ditanyakan, Bu, buatnya yang gimana? Boleh ditanyakan. Perhatikan tanda titiknya, perhatikan tanda komanya. Udah, Nadira? Sudah. Coba Ibu lihat.
cuma segini. Bisa ditambahkan lagi? Iya. Masih kurang, masih ada beberapa bagian ya. Karena kan kalau dia deskripsi bagian itu kan kamu masuk ke dalam penjelasan tentang bercerita tentang apa ini? Parangtritis ya. Nah, kalau dia deskripsi bagian berarti kan kamu harus menceritakan secara detail tentang parangtritis itu. Oke, ditambahkan ya? Oke. Clara itu di mana? Repi, Clara di mana? Gimana kamu buat kok nggak tahu? Pernah ke sana ya? Pernah ke sana tapi nggak tahu di mana ya? Iya. Udah dibuat aja dulu. Oke, kita cari yang lain. Lu bisa kan? Kamu buat udah. Sudah digarang? Tulis. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti kita presentasi di depan ya, Nak ya. Ya, 5 menit lagi. Kita presentasi di depan. Ini belum selesai. Oh, di kanan dulu. Oke, pantai apa ini? Parangtritis. Boleh. Oke. Sudah dilukis? Hah? Ini identifikasi. Ini masuk ke deskripsi bagian kan? Pantai apa yang mau kamu tulis di situ? Coba pantai atau aku pernah. Pantai apa? Pantai apa? Ayo. Ditulis. Kalau dia sudah masuk deskripsi bagian, berarti pantai itu harus dituliskan. Kamu membahas pantai apa? Gitu. Ya, nanti di bawahnya baru kesimpulan. Pantai apa? Yang pernah kamu kunjungi pantai apa? Balang. Pernah ke sana, ditulis di situ. Cuma saya di sana, Bu. Ayo, ditulis sana, silakan. Ditulis. Sudah, Nak? Dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke sini. Ayo, waktunya nanti nggak keburu loh. Kita mau presentasi ke depan. Sudah ibunya. Nah, rapinya. Laut apa ini? Luas ya? Iya. Oke. Kita presentasi ya? Kita presentasi ya ke depan ya. Sudah? Atas ya? Udah semua? Belum? Dilanjut ya? Ya. Siapa yang sudah selesai?
Siapa yang sudah selesai? Baru satu orang. 1, 2. Yang lainnya? Ayo. 3. Yang lainnya ayo, biar kita bisa presentasi di depan. 4. Menyusul. 4. Ayo, cepat. Semangat. 5. Semangat yang lainnya. Ayo, cepat. Sebentar lagi kita bakal presentasi. Kita lihat karangan temannya ya. Luisa. Tadi siapa namanya? Jihan. Ketuker Ibu Luisa sama Jihan. Kita tunggu temannya sebentar ya. Baru nanti kita presentasi di depan. Sedikit lagi ya. Oke, Luisa mau presentasi ke depan? Boleh. Ayo silakan. Didengarkan ya temannya baca. Nanti kalau memang kurang tepat boleh dikomentari. Sini, nggak usah jauh-jauh sini. Nah, didengarkan. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu pulau dengan pulau lainnya. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisik utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni. Laut juga berfungsi bagi manusia sebagai tempat mata pencaharian karena laut mengandung banyak mineral dan hewan yang sangat berguna bagi manusia. Wah, bagus ya. Ada yang mengomentari? Identifikasinya yang mana? Paragraf 1. Terus deskripsi bagian yang mana? Paragraf kedua. Oke. Paragraf ketiganya masuk ke dalam kesimpulan. Bagus ya punya Luisa ya. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong, Nak. Oke, silakan dulu Luisa. Siapa lagi ya yang mau presentasi ya? Oke, Vita, boleh. Silakan ya Vita, dibacakan hasil tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang teks deskripsi yang berjudul Laut. Yang pertama, identifikasi. Laut merupakan salah satu objek alam yang berupa perairan samudra. Laut menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya. Laut punya rasa air yang asin dan mengandung natrium klorida. Laut menjadi sumber air paling besar di dunia ini. Selain itu, laut punya pesan yang sangat penting untuk menunjang aktivitas transportasi, industri, dan perdagangan. Deskripsi bagian. Meski peran positifnya cukup baik, namun laut ternyata juga punya peran yang merugikan, seperti bencana siklon tropis dan tsunami. Bencana inilah yang membawa kerugian di sekitarnya. Kesimpulan. Tak jarang orang yang hobi menyelam hanya untuk menikmati keindahan dasar laut yang dipenuhi ikan dan tanaman laut. Keindahan laut harus dijaga demi biota laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau mengomentari? Bagus ya? Oke, tepuk tangan dulu Vita. Tangan dulu Vita. Siapa lagi ya? Satu orang lagi. Oke, Rasya, silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasil tulisannya. Pantai Senggigi adalah salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai yang panjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menunjukkan
menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi akan disambut dengan pantai yang lembut, dengan angin yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam. Sudah. Ada yang mau bertanya dengan Rasya? Tidak. Bagus ya, dia sudah bisa menuangkan ide dan gagasan. Kasih tepuk tangan buat Rasya. Oke. Yang lainnya LKPD-nya dikumpulkan. Kita kumpulkan ya LKPD-nya ya. Boleh diambilin ketua kelas LKPD-nya. Sini kumpulkan di depan. Ketua kelas boleh diambil. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, ini hasil kalian. Tadi sudah beberapa orang temannya mempresentasikan di depan. Kalian sudah bisa ya menulis sebuah teks deskripsi. Di dalam menulis itu kalian bisa menuangkan yang namanya ide kalian, gagasan kalian, dan jangan lupa perhatikan tanda baca, strukturnya, supaya karangan yang kalian buat menjadi lebih indah. Oke? Bisa ya? Bisa. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Intinya, dalam membuat sebuah karangan harus diperhatikan kaidah, struktur, dan tanda baca. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa menulis semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam cerita fantasi. Silakan dipelajari di rumah ya materi selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita sudah paham dengan apa yang akan kita pelajari. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Jelas ya? Kalau sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Bersiap baca doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Boleh istirahat. Ya,